Selamat jumpa kembali teman-teman di mana saja berada. Kita kali ini melanjutkan tutorial bagian ketiga, yaitu mengenai wallet dan trading, yang mana di bagian kedua kita sudah melakukan mining. Hasil mining kita itu harus ditampung di wallet. Nah, di wallet, setelah ditampung di wallet, bagaimana kita kemudian mentradingkan hasil wallet kita supaya langsung bisa menjadi rupiah. Baik teman-teman, untuk wallet yang saya gunakan supaya mudah, saya menggunakan langsung wallet dari Indodax. Indodax sebuah aplikasi trading di Indonesia yang mentransaksikan banyak koin dengan nilai rupiah. Jadi kita mudah untuk mentradingkannya dan kemudian menarik rupiahnya. Baik, ini adalah halaman di mana kita harus mengisikan wallet. Nah, di sini halaman ini kita harus mengisikan wallet. Nah, apabila ini udah ada hasil yang kita tambang di sini, account balance-nya, kita sudah mendapatkan hasil di account balance. Nah, hasil yang ada di Meaningful Hub ini akan kita kirim ke wallet. Wallet itu kita akan isikan nanti wallet dari Indodax. Baik, sekarang kita akan buka website dari Indodax ini, indodax.com. Kalau teman-teman buka seperti ini akan muncul tampilannya. Di sini ada Indodax, harap periksa URL. Nah, apabila teman-teman sudah login, sudah membuka akun, langsung mengisikan email, password, dan verifikasi. Apabila belum, teman-teman harus melakukan register. Teman-teman bisa klik di sini register. Teman-teman harus mengisikan email, alamat email, nomor HP, password, kemudian setuju, kemudian verifikasi, lanjut ke pendaftaran. Nah, ini bisa teman-teman lakukan sendiri. Jadi nanti sampai teman-teman masuk, kebetulan saya sudah memiliki akun, jadi saya langsung masuk ke akun saya. Nah, ini kebetulan akun saya. Nah, kemudian dia meminta verifikasi. Klik untuk memverifikasi. Nah, ini kita geser ke tempat yang pas posisi dia berada, kita lepas. Nah, Anda lulus. Kebetulan saya sudah mengaktifkan pengaman, yaitu Google Authenticator. Jadi tidak bisa langsung masuk, tetapi harus membuka dari HP saya. Nah, ini HP saya aplikasi Google Authenticator. Nah, di sini saya harus masukkan kode yang ada di Google Authenticator saya. Nah, setelah menggunakan Google Authenticator, saya masuk ke aplikasi Indodax di dashboardnya. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Hasil mining kebetulan ini dulu. Kebetulan sudah saya kirimkan. Jadi di sini kalau saya buka wallet di sini kita cari XMR Monero. Nah, di sini saya sudah mengirim dari hasil mining saya 0,02 sekian XMR, dan saat ini nilainya 37.000. Jadi Monero ini cukup tinggi ya. Kalau teman-teman memang serius menambang, wah, besar sekali keuntungannya. Hanya memang harus didukung dengan prosesor yang banyak, karena Monero ini menggunakan prosesor bukan GPU. Jadi kalau teman-teman mau menambang Monero harus memiliki CPU yang core-nya jumlahnya banyak sekali gitu. Nah,
Untuk Untuk wallet kita ini wallet Monero. Nah, apabila saya klik, inilah alamat Monero. Alamat Monero. Nah, ini alamat ini kita copy. Alamat ini kemudian kita ke website Meaningful Hub, kita isikan ke sini. Nah, ini. Nah, apabila kita ingin otomatis, misal setiap 0,1 Monero otomatis dikirim. Nah, kita ketik 0,1. Jadi begitu dia 0,1 kemudian kita ketik pin update account, nanti setiap 0,1 langsung otomatis dari Meaningful Hub akan mengirim ke wallet kita yang di Indodax. Jadi meskipun kita tidur, kita nggak perhatikan, otomatis akan tambah sendiri deposit kita di Indodax, hasil kiriman mining kita. Jadi nggak perlu ditungguin, nggak perlu diliatin. Jadi habis mining biarkan saja komputernya jalan. Begitu nanti dia mencapai, dia akan masuk langsung otomatis ke Indodax. Nah, apabila kita tidak ingin otomatis, nah seperti ini, nah kita isikan di sini. Nah, ini ada batas minimal. Karena batas minimalnya belum tercapai, saya tidak bisa mengisikan alamat ini ke cash out. Tapi kalau 0,05 di sini akun balance saya, ini kita isikan wallet ini ke sini, pin cash out, ini langsung otomatis. Jadi yang penting jumlahnya minimal 0,0503, lebih boleh kurang nggak boleh, itu akan otomatis terkirim ke wallet yang kita isikan. Yang saya sarankan wallet dari Indodax, ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini terima Monero, ini kita copy. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan ini walletnya teman-teman, dan ini terkait dengan akun kita. Nah, saya sudah mining di sini dan sudah saya kirim sebelumnya. Jadi di sini ada kebetulan saldo Monero saya. Jadi 0,02 sekian XMR. Nah, jadi sekarang saya sudah memiliki, nah ini deposit telah masuk ke akun Anda. Jadi sudah masuk ke akun saya sejumlah yang saya kirimkan. Nah, sekarang selanjutnya kita mau memperdagangkan Monero kita. Nah, di sini kalau kita lihat di kiri ini di aplikasi Indodax ada marketplace, wallet, voucher, bantuan, beli, informasi. Nah, kita ambil marketplace. Di sini koin-koin yang ditradingkan di Indodax mulai dari Bitcoin, TEN dan sebagainya. Jadi teman-teman mau trading apa aja di Indodax, koin yang ada di Indodax ini bisa. Gitu. Nah, selanjutnya saya tadi mengirim XMR saya ada nggak di Indodax? Nah, ini saya XMR lagi tinggi nih, 1.847.434. Nah, saya punya 0,2005. Jadi ini XMR saya yang ada di Indodax saat ini. Nah, bagaimana saya mentradingkan? Nah, sekarang kita lihat dulu rupiah saya ada berapa di Indodax ini. Kebetulan rupiah saya jumlahnya 211. Jadi hanya 211 rupiah karena saya sudah melakukan penarikan sebelumnya. Jadi hanya tinggal 211 rupiah gitu. Nah, di sini saya di Indodax ini kebetulan ada sisa-sisa yang yang koin-koin seperti ini, Bitcoin Gold ada 0,01 hasil mining juga ini, yang sisa yang setelah saya trading ini sisanya itu. Ini juga ada Raven Coin, ini hasil trading saya juga di Meaningful Hub. Ini sisanya setelah saya trading gitu.
Jadi, nah sekarang XMR Monero, nah ini yang baru saya kirim. Nah, saya akan melakukan trading Monero. Monero saya ini akan saya jual karena sekarang ini Monero sedang tinggi 1.847. Monero ini sedang tinggi. Nah, ini Monero saya 0,02. Nah, ini rupiah saya yang saat ini ada 211. Nah, di sini ada di sebelah kiri beli Monero. Nah, kalau beli Monero, saya membeli Monero dengan saldo saya 211 ini. Tapi tentunya nggak cukup ya. Nah, yang saya mau lakukan bukan membeli, itu menjual. Nah, di sebelah kanan ini ada Monero hasil mining saya. Hasil mining saya mau saya jual. Kalau saya jual semuanya, tinggal saya ambil saja, klik semua di sini. Nah, dengan harga 1.847. Nah, kalau kita pasang di sini 1.847, langsung ada yang beli. Tapi kalau kita pasang di sini 1.852, kita harus menunggu karena harga pembeli masih di angka 1.847. Jadi kita bisa pakai harga ini dan bisa pakai harga ini. Kalau kita pakai harga ini langsung laku. Tapi kalau pakai harga ini kita menunggu dulu sampai harga ini naik. Baik, untuk mencoba awal kita jangan pakai harga ini tapi pakai harga ini. Tetapi kalau kita pakai harga ini, kita tenggelam di sini, kita nggak tahu. Nah, kita lebih murah dari harga ini, kita jadikan ini 1.852. Ini koma 0 saja, belakangnya kita ganti 0. Nah, karena kita ganti 0, kita lebih murah dari yang ada. Nah, kita klik langsung jual Monero, place order. Sekarang kita pasang sudah. Nah, sekarang kita refresh. Pasangan kita, barang kita ini sekarang sudah masuk di sini, di market jual. Di market jual ini dengan harga penawaran kita 1.852.890. Nah, jumlah Monero kita 0,02 sekian. Harga rupiah yang bisa kita dapatkan 37.000. Tetapi ini belum laku, kita harus nunggu karena harga beli maksimum masih 1.847. Apakah terjual? Apakah tidak? Kita tidak tahu dan kita harus menunggu. Bisa dalam waktu detik, menit, jam, atau mungkin hari. Kalau ternyata harga beli ini bukan bertambah naik tapi bertambah turun. Kalau harga beli ini bertambah turun, yang kita pasang ini tidak laku. Tapi kalau naik, laku. Nah, kita nggak tahu pasar ini maunya bagaimana. Nah, kalau kita seperti ini, kita belum tahu. Nanti kalau kita misalnya mau menebak, itu berarti kita harus mempelajari teknik menebaknya, kira-kira akan naik atau akan turun. Jadi kita akan menaruh harga bagaimana pasnya. Kalau kita tergesa-gesa, wah enggak, kita butuh uang sekarang, wah terpaksa, kita nggak taruh harga segini, kita harus berani pakai harga segini. Berarti kita harus batalkan dulu yang kita jual, yang kita jual ini, yang kita order ini. Nah, ini nih di atas kita sudah memasang, kita harus batalkan. Batal. Oke. Nah, begitu kita batalkan, ya sudah. Sekarang, oh ternyata sudah laku teman-teman. Ternyata dagangan kita laku. Jadi di sini order jual 1.852.890 selesai. Jadi ternyata harganya langsung naik. Jadi di atas harga beli tadi langsung naik dan langsung laku, dan saya punya duit. Kita lihat wallet kita sekarang, tadi 211, sekarang jadi 37.000. Nah, setelah saya punya 37.000,
Sekarang saya punya modal uang rupiah ini teman-teman ya. Jadi uang rupiah, kita balik lagi ke marketplace secara umum. Saya tadi punya Monero. Sekarang saya mau trading. Tadi hasil mining saya jual. Jadi dari hasil mining. Kalau sekarang enggak, saya mau trading. Saya mau lihat koin apa yang sedang turun di Indodax ini dan kemungkinan naik gitu. Nah, kemungkinan naik nanti saya akan ganti berarti. Nah, di sini koin-koin yang sedang turun ini warnanya merah. Tapi kalau koin yang sedang naik warnanya hijau. Nah, kita kalau mau beli tidak bisa memastikan dia lagi turun, kita beli. Nah, seolah-olah nanti akan naik, belum tentu juga. Atau hijau naik nih, kita buru-buru beli, dia akan naik lagi lebih tinggi, belum tentu juga. Dua-duanya bisa kemungkinan. Nah, untuk memastikan ya mau tidak mau kita harus mencoba. Nah, sekarang ini koin yang stabil ini selain XMR adalah koin Wave. Wave, waduh, harganya tinggi sekali ya. Sekarang Wave udah 107. Padahal bulan kemarin itu Wave masih 30.000. Sekarang 107.000, 106.000 ya. Gila ini. Berarti kalau kemarin kita nyetok waktu harga 30.000-an ini untungnya ini 300% teman-teman gitu. Emang luar biasa ini keuntungan koin. Tapi hancurnya juga luar biasa. Karena misal koin ini AOA ini di sini Aurora. Ini sebelumnya harganya tinggi sampai 300. Sekarang 29 rupiah. Kalau waktu 200-an orang pada beli ini hancur harga 29 rupiah, habis duitnya. Habis total duitnya. Jadi nah ini Aurora ini barusan saya incer, tapi dia harganya 29 sekarang ini. Dia nggak naik-naik ini teman-teman, saya nggak berani beli gitu. Karena lambat ininya bergeraknya. Bitcoin Gold coba atau JST nih, JST harganya 350 JST kadang dia sampai 900 teman-teman nih harganya. Dia naik, saya beraniin aja ya beli JST. Mungkin nanti naik gitu. Hanya memang ini trading di Indodax ini kita tidak seperti trading di Binomo yang bisa langsung naik harga, turun harga. Kita butuh waktu panjang. Kadang-kadang memang bisa detik, jam, menit, jam, hari, bahkan minggu. Seperti Bitcoin sekarang. Bitcoin ini harga 266 juta, dahsyat sekali. Padahal bulan kemarin masih 150 juta, bahkan sempat anjlok jadi 140 juta teman-teman. Sekarang 266 juta, bayangkan coba. Satu Bitcoin naiknya sudah 120 juta. Hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau yang bulan kemarin 440 juta beli, jual sekarang ini untungnya 120 juta. Jadi luar biasa ya buat trading ini. Buat trading kita bisa mendapatkan keuntungan, tapi kita juga bisa ruginya banyak banget kalau kita tidak menguasai. Baik teman-teman, saya akan coba sekarang. Saya lihat JST harga wajar nih, mulai naik dia. Saya kayaknya JST bagus ini, mungkin bisa sampai 400. Saya beli aja ya teman-teman. Nah ini saya klik. Nah betul, di sini 350 dia sempat di sini naik. Nah dia fluktuatif masih. Ada kemungkinan JST akan naik. Nah 37 447 JST sekarang yang market beli 350, market jual 351. Kalau saya pasang di 350, tidak langsung saya dapatkan JST, tapi harus menunggu seperti tadi. Tapi kalau saya pasang 351, langsung saya berhasil beli karena di sini orang jual 351. Tapi biar enak saya pasang di 350. Total rupiah saya pasang semua di sini teman-teman. Berarti ini saya dapat 106 JST. Sebelumnya saya punya stok JST ya. Saya punya stok JST 0,5 jadi nanti akan nambah jadi 107 kalau udah kebeli. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita klik beli. Place order. Nah, close. Kita tunggu teman-teman. Apakah akan saya dapatkan JST di sini?
Di sini pasangan JST beli 350 dengan harga, berarti duitnya sebegini. Sisa kita tunggu. Kadang-kadang kita perlu refresh karena dia pakai waktu refresh otomatisnya. Ya, kita lihat di sini yang harga 351 sejumlah 10.142. Sementara 350 yang beli ini 500. Saya optimis sebentar lagi ini nih. Sebentar lagi bisa dapat karena banyak yang jual di sini angkanya 10.000 lebih, sementara yang membeli sedikit. Jadi kemungkinan besar 351 ini akan banyak yang turun harga di bawah 351 karena di sini angkanya besar-besar, mereka ingin butuh duit cash, jadi mereka akan pasang harga mau nggak mau di bawah 351. Baik, kita lihat teman-teman kembali apakah sudah laku, masih belum. Coba kita refresh, masih belum. Lama ya. Kalau gitu kita batalkan dulu ya teman-teman ya. Kita langsung beli 351 ya biar cepat. Kita batalkan. Oke. Batal, order berhasil dibatalkan. Nah, di sini harga masih 351 belum turun, saya naik 351. Saya beli. Oh, total rupiahnya masih belum saya masukkan. Ini seperti tadi, hanya berkurang sedikit. Nah, saya klik beli. Place order. Nah, order berada dipasang, terbeli langsung. Order selesai. Jadi sekarang saya punya JST. Jadi saya punya JST sekarang. Jas, koin jas ini cukup menjanjikan teman-teman. Kalau kita harus sabar, cuma ini modal saya ini sekarang ini jas saya 106,9. Kalau dirupiahkan memang masih sedikit ya, sekitar 37.000 lebih lah gitu. Tapi nilai 39.000 aset saya. Tapi 39.000 ini ada 2 koin ya, ada koin sisa. 37.000 dengan JST saya beli 351. Saya optimis beberapa hari ke depan naik. Mungkin jadi bisa sampai 400 atau 500, nanti setelah segitu saya jual, jadi saya untung. Cuma saya nggak jual sekarang teman-teman, karena kalau saya jual sekarang belum menggairahkan pasarnya. Jadi ini trading di Indodax. Jadi nanti teman-teman kalau mau trading seperti itu caranya. Ini Indodax versi yang terbaru, yaitu hari ini tanggal saya buat tanggal 20 berapa ya? 24 November. Jadi website Indodax seperti ini. Kalau teman-teman punya handphone, teman-teman juga bisa download di Android di App Store, di Play Store, dan di iPhone App Store ada aplikasinya. Jadi teman-teman juga bisa langsung trading lewat handphone ya. Jadi demikian teman-teman, kali ini Mas Jatuh Channel di bagian ketiga, tutorial bagian ketiga, yaitu bagaimana membuat wallet dan trading di Indodax setelah kita melakukan mining di Mining Pool Hub. Jadi ini kita masukkan di sini, nanti terkirim langsung ke wallet Indodax kita, dan setelah itu kita langsung trading. Dan sekarang saya malah nggak punya XMR. Saya nambang XMR, tapi saya udah nggak punya XMR di sini teman-teman. 0 XMR saya. Tapi saya punya JST. JST saya punya. Ravencoin lagi berapa nih harganya ya? RVN ini waktu itu tinggi RVN. Nah, ini RVN sempat sampai 400 lebih, sekarang turun 219 gitu. Waktu kemarin parah, malah sampai 100-an. Tapi ya itulah koin fluktuatif gitu ya. Kalau teman-teman, nah sekarang saya punya JST ini 106. Kalau harga JST nanti jadi 500 ke atas, jadi ya uang saya 60 ribuan mungkin. Jadi untungnya besar sih.
bisa sampai 100% gitu. Hanya karena uang saya hanya 37.000, ya jadi 100%-nya sih hanya 72.000 teman-teman gitu. Ya demikian kira-kira untuk apa? Untuk tutorial trading maupun mining bagian ketiga. Nanti untuk di bagian keempat saya akan melanjutkan kembali belajar mining dengan menggunakan aplikasi software Wesa Miner gitu. Bagaimana teman-teman supaya teman-teman bisa lebih luas lagi untuk mining koin-koin yang lain, karena kalau menggunakan cara kemarin itu mungkin kurang banyak koin yang bisa, jenis-jenis koin yang bisa kita tambang. Tapi kalau dengan Wesa Miner banyak sekali koin yang bisa kita tambang. Baik teman-teman, saya akhiri perjumpaan kali ini. Jangan lupa like and subscribe di Mas Catu Channel supaya jangan ketinggalan. Mas Catu Channel kebetulan banyak ragam. Jadi bukan cuma IT, mungkin teman-teman kalau ini buka ada tentang batu akik, ada juga tentang kuliner, ada juga tentang lain-lain lah. Jadi Mas Catu Channel ini banyak aneka ragam. Baik teman-teman, sampai jumpa kembali.